Ini penting sebenarnya karena di Dukcapil itu tidak bisa kerja sendiri. Nah, mulai dari 10 Mei kemarin sampai dengan 31 Agustus ini itu ada 44.000 permohonan yang masuk. Kami sudah melakukan inovasi baru sebenarnya dan kami akan lakukan di tahun 2024 ini. Kami akan ngantar langsung produk itu ke masyarakat. Door to door? Door to door. Salam sejahtera Sobat Inovasi, kembali bertemu dalam podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja, sebuah media informasi yang menyampaikan tentang inovasi-inovasi yang sudah dilaksanakan di Kota Banjarmasin, baik oleh pemerintah daerah Kota Banjarmasin maupun oleh masyarakat. Hari ini Ulun kedatangan tamu spesial, Bapak Yusna. Beliau adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin. Bapak Yusna, selamat datang Pak. Selamat datang, Selamat pagi Pak. Terima kasih berkenan hadir di acara ini, di podcast ini. Sebujurnya hadir di warung inovasi kami Pak. Ya. Nah, Pak Yusna hari ini akan menjelaskan mengenai inovasi yang sudah dilaksanakan di dinas. Namanya menarik, Banjarbanar. Namanya adalah Parak Acil. Nah, izin Pak Kadis. Siap. Boleh kapan dijelaskan lawan Ulun dan sobat-sobat inovasi, apa sih Parak Acil nih Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Baik, sebenarnya di Dukcapil Kota Banjarmasin itu banyak sekali inovasi. Jadi kami kebetulan yang jadi andalan saat ini adalah Parak Acil Online atau pelayanan aplikasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara online. Secara online, oke. Ini sebenarnya berawal dari keinginan kita, khususnya kami di Dukcapil, dan juga berkaitan dengan misi Pak Wali Kota di nomor 6 berkaitan dengan Smart City. Jadi kami menginginkan bahwa pelayanan publik sekarang ini idealnya adalah pelayanan publik yang tidak datang ke kantor. Betul. Itu idealnya sebenarnya. Nah, makanya kami mencoba berinovasi berkaitan Parak Acil Online ini, mulai dari tahapan-tahapan yang kami lakukan. Misalnya kami melakukan penjaringan identifikasi, apa sih kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik, khususnya pelayanan di pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Nah, akhirnya keluarlah sebuah produk yang kami beri nama Parak Acil Online. Dalam melakukan inovasi ini nih, apa Pak yang dilakukan oleh kawan-kawan di dinas nih? Apakah dalam menciptakan aplikasi ini dilakukan sendirikah atau bekerja sama kolaborasi dengan siapa Pak? Ya, seperti disampaikan di awal bahwa kami melakukan beberapa tahapan. Salah satunya lah identifikasi kebutuhan masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, ini penting sebenarnya karena di Dukcapil itu tidak bisa kerja sendiri, apalagi ada ketentuan bahwa semua sistem aplikasi itu dibuat oleh Diskominfotik. Nah, makanya kami setelah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat, kami rapat maraton dengan Diskominfotik. Bagaimana aplikasi ini dibuat, kemudian sistemnya seperti apa, kemudian kita maunya seperti apa dan sebagainya, itu kita sampaikan dengan Diskominfotik. Proses ini kurang lebih 6 bulan lebih. Proses ini 6 bulan lebih baru selesai sebuah aplikasi yang namanya Parak Acil Online. Tetapi ini tidak selesai, ini prosesnya masih panjang sebenarnya, karena kami setiap periodik itu akan melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini terakhir kami akan melakukan evaluasi yang sebelumnya kami melakukan persyaratan pengisian formulir itu secara upload. Nah, kita sekarang nanti pengisian formulirnya itu berdasarkan online. Nah, ini adalah hasil dari identifikasi kebutuhan selanjutnya, makanya kami diskusi dengan Diskominfotik. Nah, ini juga tidak sederhana, artinya ketika sistem itu menggunakan upload formulir, kemudian kita alih ke formulir online, ini tidak semata-mata harus kita ganti karena kita harus juga izin dengan kementerian. Karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pengisian. Nah, itulah makanya kita diberi izin asal di bawahnya kita kasih disclaimer. Artinya yang bertanggung jawab pengisiannya adalah masyarakat. Nah, baru setelah itu kita lakukan diskusi kembali dengan Diskominfotik, kemudian kemungkinan itu mungkin dalam waktu dekat itu sudah berubah, yang asalnya pengisian formulir secara uploading, nanti mungkin sudah mengisi dengan formulir online. Nah, mulai dari 10 Mei kemarin
sampai dengan 31 Agustus ini itu ada 44.000 permohonan yang masuk. 44.000 Pak ya? Iya, jadi kalau kita bagi rata-rata per bulan sampai bulan ini mungkin sekitar 11.000 per bulan yang masuk permohonan berkaitan dengan Admindo. Penyelesaian yang kami selesaikan sampai 31 Agustus itu kurang lebih 43.000. Jadi ada 1.000 yang tidak bisa kita selesaikan. Banyak hal diantaranya adalah karena memang harus kita panggil secara tatap muka. Oh, untuk verifikasi data Untuk nih Pak. verifikasi data, kemudian kita meyakinkan bahwasanya bersangkutan memang melakukan pengurusan. Karena ada hal-hal yang memang kita harus lakukan, yakinkan ke masyarakat. Kita harus meyakinkan bahwa betul-betul pemohon ini adalah yang melakukan permohonan. Nah Pak, ketika itu terjadi Pak, ini menarik. Ketika misalnya perlu kita verifikasi dari ke masyarakat, pemanggilan itu apakah kita melalui aplikasi juga langsung dikabari orangnya secara otomatis atau kayak apa Pak? Jadi salah satu keunggulan dari sistem ini adalah pemohon bisa melakukan pengambilan dokumen kalau yang non PDF itu bisa memilih. Jadi ketika contoh KTP misalnya, ketika mereka ingin mengambil KTP itu tinggal milih mereka mau ngambil di mana. Nah itu di sistem. Kemudian ketika ada proses pelayanan yang memang tidak bisa kita selesaikan secara online, itu di sistem akan menginformasikan untuk menghadap ke kantor. Oh, jadi langsung tahu Pak lah orangnya Pak lah. Jadi kawan-kawan di verifikator itu, di verifikasi itu dia akan memverifikasi dan ini ternyata memang harus tetap muka. Maka di sistem mereka langsung sampaikan ke masyarakat untuk melakukan tatap muka. Jadi jamnya kapan, kemananya itu juga disampaikan ke masyarakat. Jadi kita pengen ada kepastian sebenarnya. Betul. Masyarakat ini kan pengen kepastian. Nah makanya itu semuanya yang berkaitan dengan sistem aplikasi ini kami berkomitmen bahwa harus ada kepastian. Selesai 1 kali 24 jam harus selesai 1 kali 24 jam. Kemudian mereka harus menghadap siapa, kapan itu juga harus kita sampaikan. Ulun ingin tahu Pak, ini kedepannya mau pengembangan seperti apa lagi Pak? Karena ulun yakin ini kada mungkin, ini inovasinya sudah keren, masa sampai sini aja karena kan masyarakat terus berkembang Pak. Ada beberapa hal sih yang sebenarnya kami mau bahwa pertama kami ingin di dalam pelayanan itu nanti semua masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik dalam pengambilan. Kami sudah melakukan inovasi baru sebenarnya dan kami akan lakukan di tahun 2024 ini. Kami akan ngantar langsung produk itu ke masyarakat. Door to door? Door to door. Kami namakan inovasinya itu bak ujuk. Jadi perjalanan langsung antar, langsung unjuk. Nah, jadi ketika masyarakat memilih ingin mengambil, silahkan pilih di UPT mana. Tetapi ketika masyarakat ingin diantar, pilih ada di situ menu mau diantar. Tetapi kami hanya bisa melakukan pengantaran di Sabtu dan Minggu. Nah, itu sarprasnya sudah kami siapkan, kemudian juga sudah kami launching, tetapi kami akan lakukan nanti di tahun 2024. Nah, itu pengembangan dari sistem ini. Keren banget Pak. Pengembangan dari sistem. Berarti ini sudah tidak ada lagi alasan untuk masyarakat Kota Banjarmasin malas mendaftarkan kependudukannya Pak lah, misalnya karena ternyata sudah mudah. Mungkin kan dulu karena wah malas ulun ke kantor antri. Ada pertanyaan kadang-kadang ada pertanyaan. Ulun banyak ada bisa handphone untuk bikin ini, misalnya yang tua-tua ada bisa handphone untuk melakukan proses pelayanan ini. Bisa itu dilakukan oleh anaknya, kemudian oleh cucunya, oleh tetangganya pun bisa. Nah, bisa dibantu melalui sistem handphone ini, sistem ini. Jadi gampang sebenarnya. Jadi kalau misalnya tidak bisa melakukan sendiri, bisa minta bantu. Ada cucunya mungkin, ada saudaranya dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Jadi kita berharap sebenarnya tidak ada alasan lagi masyarakat untuk tidak bisa menggunakan ini. Nah itu. Pak, ini mungkin Sobat Inovasi pasti banyak yang belum tahu juga nih Pak. Kayak apa mengakses aplikasi ini? Jadi kami sudah terintegrasi dengan Banjarmasin Pintar, Bapak Ibu sekalian sudah terintegrasi. Jadi tinggal di Play Store kalau di Android misalnya, kemudian di iOS, kalau di iOS silahkan buka Banjarmasin Pintar. Nah, situ ada Parak Acil Online. Nah, Parak Acil Online. Jadi tinggal Bapak Ibu sekalian tinggal klik aja Parak Acil Online. Nah, di situ tinggal ikuti prosedur mekanismenya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal, kami komitmen 1 hari selesai. Kami itu tidak bisa mengurangi persyaratan, tetapi kami bisa melakukan percepatan. Nah, itu filosofi kami. Ketika persyaratan lengkap, kami jamin 1 hari sudah selesai. Sudah bisa diterima langsung oleh yang bersangkutan.
Inggih. Ini tuh. Siap, Pak Kadis. Terima kasih banyak obrolannya. Sama-sama. Sobat Inovasi, demikian obrolan kita dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Bapak Yusna. Terima kasih Pak Yusna Sama-sama. informasinya. Semoga obrolan ini memberikan informasi yang baik serta inspirasi bagi Sobat Inovasi semua. Akhirnya, inilah hasil obrolannya. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus berinovasi. Terima kasih, salam inovasi.